Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun tidur kembali dalam keadaan sehat dan kuat. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami, supaya firman kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 76 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf, nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu Allah yang berperang di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Mazmur 76, pemazmur menggambarkan Allah sebagai pahlawan gagah perkasa yang menghancurkan musuh-musuh bangsa Israel. Perlu disadari bahwa Allah kadang-kadang membiarkan umatnya dikalahkan dan menderita, khususnya saat umat Allah meninggalkan Allah dan menyembah sembahan lain, yaitu dewa-dewi yang disembah oleh bangsa asing. Akan tetapi saat umatnya berpaling kepada Allah, Allah selalu membela umatnya dengan cara-cara yang luar biasa. Pembelaan Allah kepada umatnya yang paling dahsyat terjadi saat Dia menjatuhkan 10 tulah kepada bangsa Mesir, serta saat Dia menenggelamkan Firaun dan seluruh tentara beserta kudanya ke laut Teberau. Alkitab menggambarkan adanya dua dunia, yaitu dunia yang kelihatan secara kasat mata, akal budi, dan dunia yang tidak kelihatan, yaitu iman. Manakah yang lebih penting di antara kedua dunia itu? Dalam perjanjian lama, umat Israel sangat paham bahwa Allah lah yang maju memerangi para musuh mereka. Mazmur 76 juga menggambarkan hal yang sama. Pemazmur melihat Allah sebagai pahlawan perang yang perkasa. Ia mematahkan panah berkilat, perisai, pedang, dan alat perang. Orang-orang yang berani dan gagah perkasa dari pihak musuh kehilangan kekuatannya, dan mereka dijarah oleh Allah. Sebegitu perkasanya, Allah cukup menghardik dan semua musuh serta kuda mereka tertidur lelap. Semua pemimpin ataupun raja patah semangat dan tak tahan menghadapi murka Allah. Bahkan bumi pun takut dan tertegun mendengar keputusannya. Ternyata murka Allah itu ditujukan untuk menyelamatkan semua orang yang tertindas di bumi. Karenanya pemazmur menutup mazmurnya dengan meminta umat membayar nasar dan memberikan persembahan kepada Tuhan yang ditakuti. Pemazmur menekankan bahwa dalam setiap peperangan, Allah yang berperang bagi umatnya. Di tangan Allah yang perkasa, musuh mereka yang begitu kuat kehilangan kuasanya dan mudah ditaklukkan. Karena itu
umat perlu bersyukur kepada Allah yang memenangkan peperangan bagi mereka. Hal senada juga ditegaskan oleh Paulus bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil setiap hari adalah peperangan rohani. Kita perlu bergantung kepada Tuhan untuk mengambil sebuah keputusan yang benar dan tepat. Kita harus mempercayakan peperangan rohani setiap hari ke dalam tangan Allah, sebab kita hanya dapat menang jika Allah yang maju berperang bagi kita. Bapak, Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, serahkanlah hidupmu, biarlah Tuhan yang pimpin dan bimbing setiap langkah kita, sehingga hidup kita dapat diberkati untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih kami kembali dikuatkan lagi oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman yang sudah kami renungkan ini bukan begitu berlalu saja, melainkan biarlah firman-Mu itu tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami. Terlebih lagi, biarlah firman-Mu itu kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa baik, terima kasih. Saat ini kami kembali dan kami mau menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.